Ada juga setan-setan yang munculnya one hit wonder. Rumah kentang. Enggak setannya. Apa? Kalau Rijo. Udah. Kalau Rijo setahun kan, itu doang udah kelar. Kalau Rijo orang kan sih. Kayaknya gitu ya. Kayak semacam robot gedek gitu ya. Pemerkosa. Pedofile. Kalau Kan Rijo nyolongnya ke anak kecil. Istri orang. Kalau Rijo itu tuh birahi. Iya. Kalau Rijo tuh istri orang. Seinget gue juga lupa. Iya. Iya dan Mr. Gepeng itu juga kan one hit wonder juga. Udah lewat. Setelah itu lewat. Apalagi yang hits. Dan banyak juga di Indonesia tuh banyak cerita-cerita urban legend yang nggak tahu asalnya dari mana, men. Mama juga denger, tau nggak lo? Cerita Mama juga denger. Mama siapa? Iya pokoknya ada cerita Mama juga denger. Denger apa? Ada anak bertanya pada bapaknya. Bimbo dong. Bimbo. Ada anak malam-malam di kamarnya anak di lantai 2. Dia dipanggil mamahnya dari bawah. Sini turun. Tuh anak keluar dari kamarnya. Pada saat dia mau turun, ada dari kamar mamahnya yang juga di lantai 2 teriak, "Jangan turun nak, Mama juga denger." Tahu gak sih? Itu cerita kan ini banget. Iya. Tapi nggak tahu. Itu template storytelling yang lumayan banyak dipakai situ. Iya, Mama juga denger tuh banyak banget. Nggak tahu sumber aslinya dari mana. Iya. Mama juga pengen juga. Ada. Mama juga pengen. Terus Mama juga pengen. Habis berantem tuh. make up. Itu habis berantem biasanya. Banyak saking trendingnya si perhororan di Indonesia tuh banyak setan-setan yang kuntilanak numpang di motor. Itu kan banyak. Bener, pocong berdiri di motor. Keren juga tuh ya, pocong Shinobi. Iya, itu cerita-cerita urban legend yang sangat umum beredar banget yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Lu ngapain? Gue punya artikel tadi. Wih, keren banget, research. Fakta unik. Wih. 14 pertanda hantu di rumah yang terakhir paling seram. Banyak banget 14. Lo kalau 14 pertanda hantu di rumah baru 3 lo udah kesurupan. Kelamaan. Tapi gak apa-apa. Ini buat teman-teman juga. Kita di Kotil bukan mau cerita serem poinnya. Kita mau membantu teman-teman biar gak kesereman. Biar rumahnya gak serem. 14 dari 1 ya. Ya. Mana sih? 1, suara-suara aneh. Badak. Lari. Itu lari. Segera lari. Belum tentu setan, Indian. Bisa. Ada Indian. Namanya invasi ada yang tahu. Bener. Ada. Siap-siap aja. Kaum Navajo. Kul gitu. Hati-hati. Jangan anggap remeh suara-suara aneh. Misalnya ketukan pintu padahal tidak ada yang mengetuk. Ya iya, kalau gitu mah jelas. Iya. Anjing. Langkah kaki meski sedang sendirian. Itu gue sering Atau buku jari yang mengetuk dinding dan sebagainya. Kayak insidious. Tapi, nah yang terakhir buku jari yang suara-suara mengetuk dinding dan sebagainya ini harus dibaca patternnya ya. Oke. Karena kalau gini gak apa serem. Tapi kalau itu biarin aja. Oh iya, kata dia gitu. Enggak, karena apalagi kalau makin cepat. Oh iya benar. Iya, biasanya itu kepala kasur yang bertemu dengan tembok. Jadi gak usah suzon amat juga kalau bunyi-bunyi dinding doang ya. Tapi itu buku jari ya. Kalau buku telepon mungkin lain lagi. Yellow pages. Gede banget bangsat. Itu berat, itu berat. Yang kedua, benda yang tidak pada tempatnya. Itu bapak tiang bendera. Iya benar. Iya benar. Instead naruh wastafel, lo naruh blender di kamar mandi. Salah. Aneh. Di ruang tamu biasanya Mio, ini jet ski. Gak pada tempatnya dong. 1, kenapa jet ski? 2, jet ski siapa? Iya siapa? Kecuali rumah lu di Pik. Iya kan ada yang kayak gitu. Kalau cuman bintaro aja mah. Iya. Oh tapi gini dia ngasih penjelasan. Barang yang tidak pada tempatnya itu bisa juga dilihat sebagai fenomena yang barang-barang tertentu yang selalu hilang. Remote. Iya, remote iya banget. Kayak ada orang yang ngumpetin gitu kan kalau katanya ya. Emang lupa. Gue punya cerita nih soal ini dulu waktu gue jalan-jalan ke Bali SMA. Keren. Teman gue lupa dia sengaja apa nggak sengaja. Ini juga sebenarnya ada budaya, jadi mohon maaf juga nih teman-teman Bali. Nginjek canang. Kesepak canang. Iya. Gue di Bali 4 hari, handphonenya nggak ketemu tuh 3 hari. Sampai hari terakhir baru ketemu. Ternyata di bus. Itu namanya ketinggalan gak sih? Iya cuman gak ketemu. Udah dicari bulak balik. Jadi kayak ada lesson learn-nya buat dia juga. Iya. Yang ketiga, sering terbangun dini hari. Aus gue biasanya. Aus. Blood berak. Iya. Sama kadang gue juga sering main bangun gitu, Dang.
Ya Allah 3 bulan sekian juta. Iya. Iya. Iya benar. Benar. Kebangun Berarti setan yang paling serem setan kredit. Warkop ya? Iya. Bener. Nih katanya nih sekat antara bumi dan dunia astral itu paling tipis antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Tapi paling sering kebangun itu jam 3.15 sampai 3.30. Karena di itu pintu paling tipis tuh di situ. Di situ pula lah orang disuruh tahajud, men. Nah, benar. Benar. Keren. Itu masih make sense kan? Iya, sahur. Keempat, Nonton komeng. ada gigitan dan goresan memar di tubuh tiba-tiba. Bentar dulu lah. Benar. Dari tadi jorok-jorok juga dia ya. Sebenarnya emang enggak. Sebenarnya sih Lu enggak. aja. Tapi ini make sense. Maksudnya, tapi kan katanya ada kalau orang kurang kalsium kan memar ya. Ih, gampang memar. Ada beberapa contoh teman-teman gue yang kebetulan kulitnya putih banget, itu gampang banget memar, men. Iya. Hedi putih. Iya mungkin dia gampang memar ya. Kalau dibandingin dengan gue, gue hampir gak pernah memar. Bro. Kayak memar sebadan-badan gue ya. Iya anjir. Tompel gue aja ini balapan sama orang kulitnya. Makanya. Selanjutnya ada gangguan elektronik. Ini mah pelet ini meteran. Itu namanya kiamat sinyal. Oh tapi pasalnya roh itu bisa mempengaruhi medan elektromagnetik dengan demikian dapat menyebabkan fluktuasi intensitas listrik atau membuat benda elektronik berperilaku tidak normal. Pantes kulkas gue gak dingin. Itu kan gambaran-gambaran di Conjuring kan. Lampu. Eksorsis kan gitu, eksorsis. Perpet. TV nyala sendiri. Iya. Sekarang tuh banyak, gue lihat di TikTok sama di YouTube orang yang banyak nyoba nge-translate omongan arwah pakai kayak siaran radio, blipping kayak Bumblebee. Iya, kayak Bumblebee gitu. Kayak are you there? Are you here? Gitu. Ayo tot gitu. Salah masuk. Bocah kecil itu. Gue galak. Terus perubahan suhu yang mendadak. Tiba-tiba dingin. Ya, itu Kan antara setan sama freon ya. Iya. Yang Biasanya harus gitu. dicek. Yes. Ya, Itu terjadi setan. di AC gue. Iya. Panas Ini banget. AC mobil gue juga lagi Netes, begini. bro. Anjing. Parah. Nih gue ntar pulang. Gue servis mobil dulu. Enggak, nanti aja. iya. Nanti aja. Oh nih, ini seru nih. Sering lihat, entah kenapa lo sering melihat jam tiba-tiba ada di titik pukul 11.11. Jarang gue. Berarti gak jarang ada setan di rumah. Jarang ada setan di rumah gue. Karena 11.11 apa Itu artinya? flash sale biasanya. Ya bener. Anak gue lahiran juga Setan 10. kredit lagi. Betul, Lo dituntut untuk mencicil dengan pay letter yang marketplace. 10. Nah. Binatang peliharaan berperilaku aneh. Duh, nyebat. Iya. Emang sebenarnya binatang peliharaan berperilaku normal tuh gimana ya? Ikan adalah binatang peliharaan yang perilakunya cukup normal, men. Masuk pintu assalamualaikum. Enggak, bukan normal, itu namanya soleh. Beda lagi. Beda. Ikan kan gitu-gitu. Ini apa sih kalau di sini? Contohnya adalah ketika anjing kamu menggonggong atau merengek pada sesuatu yang tidak dapat kamu lihat. Nggak kelihatan. iPhone. Gitu maksudnya ngerengek. Kucing mengangkat punggungnya dan mendesis di udara. Mendesis. Goblok. Lu ngerti mendesis gak sih? Oh iya. Bu, Kok kucingnya jadi ular? Gitu. Tapi di udara ya, men. Sep. Nggak tahu, lu make sure dulu dia mendesis ke udara atau mendesis di udara ini. berarti kucingnya terbang. Iya. Emang udah nggak normal. Iya dong. Sep. Pelan-pelan lagi. Dan selama di udara doang. Iya. Jadi supaya durasinya dapat dia coba lagi. Dia terbang rendah gitu dong. Iya. Tapi ini penting-penting ya. Enggak sih. Ada perasaan diawasi seseorang. Ya. Tapi itu kadang-kadang gue iya. Kalau lagi main badminton. Enggak. Kalau itu Di emang, atas. emang gantian sama teman-teman gue biasanya. iya. Enggak, ada rasa-rasa kayak ada orang gitu. Kadang-kadang gue suka merasakan. Wah, jadi orang nih. Enggak. Bukan. Diawasi seseorang kayak udah jadi orang. Iya. Nih gue pantau nih orang jadi orang nih nanti. Biasanya tetangga tuh yang kayak gitu. Lagi. Mencium bau aneh yang tidak diketahui sumbernya. Bangke tikus. Tapi bangke tikus, lu tau gak sih sekarang ada racun tikus yang bikin tikusnya itu nyari air untuk mati. Ya panjang. Jadi aus bro. Iya panjang banget. Kenapa enggaknya? Larinya kecomberan jadinya, nggak mati di rumah kita. Oh. Itu ada racun tikus yang begitu, keren banget sih menurut gua.
Ini anjing banget lagi poin terakhir nih. Di antara semua Wah. tanda-tanda melihat hantu, nomor 14 ini yang paling penting. Nomor 14, melihat hantu secara langsung. Ya. Liputan6.com terima kasih infonya. Tapi nomor 14 ya. itu bukan pertanda ada hantu ya. Iya. Kalau udah nyampe ke nomor 14 dan lu masih menyanggah, Iya. ada yang salah. Ada yang salah. 1 sampai 13 sudah iya nih. Sampai 14. Wow. Dia cocokin, wah kucing gue desis. Kucing udah ngedesis di udara. Tapi gue lihat Di wastafel gue ada tiang bendera. Iya. Benar-benar yang tidak pada tempatnya. Ada jet ski. ada jet ski ada. Ya aneh nih. Tapi 14 gak ketemu udah gak valid. Ada monumen. Gak valid. Tapi itu pertanda hantu boleh dicek. Kita tuh gak punya Ghostbuster ya. Adanya yang Pemburu yang hantu. Kak Nunu. Semua orang yang main keyboard di Idol lu bilang Kak Nunu. Bukan, Ini Kak Nunu. ada, Ini yang setan Kak Nunu. Keyboardis Kak Nunu. Ada juga pelukisnya namanya Kak Nunu juga. Kak Nunu bukan pelukis anak. Bukan, Gambar pemain gunung. keyboard itu Bob Ross, lain lagi. Ada Kak Nunu juga yang bisa melukis setan yang matanya tutup, tau gak lu? Yang nyetir. Itu jago. Sulap. David Copperfield. Bisa nyebrang tembok Cina. Ada itu pemburu hantu kan. Ghostbuster, bro. Dan kita tahu ya bahwa memang bahkan di dunia magic Wih. yang isinya trik semua, banyak magician yang ketuduhan mengasosiasikan The Secret Rihanna. Betul. Tapi keren dia, menurut gue dia keren. Sekarang rumah kaca Dufan jadi rumah hantu Sekretariana. masa? Ada dia? Ininya temanya Dianya? nggak ada. Bosen dong. Itu namanya kerja di Dufan. Iya bener juga lu. Udah Di hire. Iya benar. Ada cerita horor apa lagi? Ini kalau kita kehabisan cerita horor? Itu men sebenarnya banyak. Cuman rata-rata tuh urban legend yang beredar nggak tahu sumber aslinya di mana. Tahu gak sih lu? Yang ada ketemu setan, lo nya baca Astagfirullahalazim. Terus setannya Astagfirullahalazim. Tuh gue punya cerita tentang soal itu. Sumpah. Tapi itu kan juga urban legend yang beredar, bro. Nggak tahu sumber dari mana. Temen gue katanya ya. Nah, Enggak sih, itu. ini temen gue lagi. Oke. Anak Unpar kalau nggak salah. Oke, Di Bandung dulu waktu gue ngekos. Oke. Ceritanya singkat tapi serem banget. Kayaknya dibanding cerita gue barusan gue lebih takut ini. Dia sholat. Iya. Dia udah was-was sebenarnya dari sholat. Karena katanya Dia sholat di kebun. dia sholat di kosan. Tapi belakang kosan itu emang kebun. Kebun. Nah dia sholat sendiri. Dia bilang dia mau pulang mandi, mau sholat dulu, baru balik lagi nongkrong. Apa ke kampus apa kemana gitu. Akhirnya dia sholat. Karena feelingnya udah gak enak, sholatnya dia agak ngebut gitu loh. Ngerti gak sih lo orang sebut orang sholat ketakutan? Sholat gini, udah. Mungkin habis sholat gitu ya, hatinya agak tenangan sedikit. Dia berdoa. Lupa dengan rasa takut itu tadi. Terus dia berdoa yang benar-benar khusyuk gini. Gue lupa ceritanya. Terus dia akhirnya berdoa kencang. Doa agak kencang gitu kayak Allahumma barik lana. Makan lapar. Orang tua apa orang tua? Robbi fili walidayah. Iya, warahmu muka berbeza so gitu. Pas gini, amin. Pas dibuka, amin. Di depan mukanya. Iya. Apaan bentuknya? Cewek katanya. Iya itu maksud gue yang kayak begitu-begitu kan sering Lu tuh. bayangin diaminin. Lah lu udah sholat biar dijauhin malah diaminin depan muka. Lah mungkin amin kayak ya Allah, jin aja mengamini saya. Ini positif banget ya. Sisi positif. Oh iya bisa dong. sih. Karena kan mereka juga beribadah. Iya. Jin itu kan makhluk ciptaan Tuhan juga. Betul. Di agama saya. Betul. Nah tapi kan yang kayak gitu-gitu banyak banget ceritanya, bro. Pada saat lo baca dia malah ngikutin. Yeah. Pada saat lo baca dianya nggak takut. Pada saat lo baca dia lebih fasih. Gitu-gitu. Oh iya benar katanya. Ada Ada setan-setan yang lebih fasih berbahasa Arab daripada kita. Ya mungkin karena memang dia jin Arab. Benar. Iya itu adalah cerita-cerita urban legend yang beredar di Indonesia. Apalagi? Oh ada satu dari teman gue. Apa? Temennya temen gue tepatnya. Iya. Naik mobil dia. Bawa mobil. Malam minggu jalan. Berlima deh gitu gue lupa. Nonton Cowboy ke bioskop. Enggak. Dia pergi nonton. Pergi jalan-jalan lah pokoknya malam minggu. Singkat cerita dia mulai nganterin semua orang satu-satu. Terakhir tinggal dia. Kejadiannya di Jor gitu kalau gue gak salah. Dia sendirian nyetir sebelum zaman pintu tol otomatis. Oh masih dibuka ada sendiri. abang-abangnya. Oh iya. Enggak sama abang-abangnya. Ada abang-abangnya pada saat dia berhenti buka jendela. Nah dari dia buka jendela si abang-abang karcisnya tuh nggak ngeliatin ke dia tapi ngeliat ke belakangnya dia. Kursi belakang tepatnya. Gini. Enggak. Jadi abang-abangnya tuh nggak ngeliat ke mata dia tapi kayak gitu.
ke arah kursi belakang dia. Terus sambil ngelayanin, terus kayak gitu. Udah dilayanin, buka pintu gerbangnya dibuka, segala macem masuk. Lo tau gak sih orang yang kalau bayar kurang diumumin pakai toa gitu di gerbang tol kan ada kan? Diumumin di gerbang tol bro. Ya guys, ada orang miskin nih. Gitu ya? Enggak dong. Diumumin di gerbang tol. Mas, di belakang ada pocong. Anjing, diumumin. Iya, dikasih tahu pada saat udah lewat. Set. Mas, di belakangnya ada pocong. Sama si temen-temen gue itu dia cuma ngebalikin spion aja. Iya. Cabut. Jalan terus buka jendela. Karena dia kayak anjing kalau gue tadi. Terus akhirnya setelah ngomong gitu mas-masnya keluar dari gardu tolnya itu terus cabut. Enggak, gue lebih thanksin sih. Kenapa Ya lu ngomongnya langsung bos. Ngapain diumumin kan jadi setol tahu ada pocong di belakang. Mobil angker. Mobilnya pakai sekit Iya. gitu. Mak mau nebeng angker nggak mau gitu. Gitu. Ya dulu juga SD kita katanya bekas rumah sakit kan. Ya. Man, gosip bro. Nah itu adalah menurut gue bukan yang nggak percaya ya. Gue percaya kok dengan makhluk-makhluk tersebut memang ada. Cuma maksud gue digoreng-gorengnya ceritanya menjadi sedemikian rupa oleh warga-warga sekitar sehingga semakin menjadi menakutkan. Iya. Gitu. Karena katanya jin itu akan berwujud sesuai manifestasi pikiran kita. Bogart. Hah? Bogart, Harry Potter. Oh iya, benar. Ridiculous. Dimentor jadi dimentor, bab. Sesuai apa yang lo takuti karena mereka kan memang sifatnya jahil dan menggoda. Shinigami. Gak mungkin dia keluar menjadi sesuatu hal yang kita tidak takuti, kita suka keluar jadi Wika Salim. Atau saya tidak takut sama sekali dengan Wika Salim. Iya, gitu. Tapi boleh itu bisa jadi pesan positif kalau teman-teman sekarang mau memerantas jin-jin nakal. Memberantas, enggak memberantas tuh next level men, next level. Manifestasikanlah pikiran Anda dengan pikiran-pikiran ceria. Niscaya jinnya juga jadi munculnya ceria. Enggak ceria, Dorothy hanya Perkins. Geraldine. Sound of Music. Ngomong kita kehabisan cerita serem tapi di sini ada kursi kosong. Bagaimana kalau kita lempar ke floor saja? Ada lagi cerita kosong? Nggak ada, Cece, nggak ada cerita serem. Lu bohong, Cece, nggak punya setan, Cece. Nggak punya setan. Sebenarnya kalau mau dikumpulin tuh banyak, men. Cerita horor Gunung Slamet ada, beda lagi. Cerita horor Gunung Argopuro beda lagi. Lo punya? Bukan punya gue, masalahnya gue cuma baca. Gue cuma denger, gue cuma baca. Ini kan podcast kita, masa cerita orang. Iya benar juga lo. Tapi gue sebenarnya lebih takut sama jin-jinan gitu yang dijemput ke dunianya gitu tuh. Takut gue. Gue kalau filmnya Aci tuh namanya KKN Desa Penari. Kalau itu gue masih justru kayak bukan nggak percaya sepenuhnya, cuman masuk kayak masuk sih gitu. Kalau gue ini kayak dikasih makan kepala monyet. Iya, yang kayak gitu-gitu masuk sih gitu. Gue lebih kayak gitu. Apakah mereka sepowerful itu untuk bisa melakukan itu? Itu maksud gue. Bagaimana kalau kita menantang diri kita sendiri untuk mencari orang yang bisa menceritakan cerita horor di tempat ini? Oh, itu lumayan menantang. Apalagi orang-orang di sini kayaknya tidak peduli ya. Lebih ketakut. Tempat ini sepertinya. Tapi lu pernah gak sih masuk ke sesuatu tempat yang emang hawanya tuh beda gitu tanpa dikasih tahu bahwa tempat Electronic City. Oh ya dingin. Dingin. Pas di luar panas, dalam dingin. Cece biasa aja. Apa kata dia? Tahu tuh, suruh Cece bintiin lagi. Tadi gue jawab pertanyaan lo dulu. Enggak, itu apa kata dia? Hantu luar. Oh iya, ini menarik. Karena di TV. Apakah vampir Cina ngomong bahasa Cina? Nah itu main justru. Atau gini pertanyaannya, vampir Cina kalau ditempel segel berhenti. Kalau segelnya bahasa Latin berhenti gak? Pluribus itu unum. Kan kanton gitu. Tuturi Andayani. Lu perhatiin deh. Hampir setiap acara-acara yang kesurupan setannya bahasa Sunda. Aing mau, aing macan. Iya. Aing mau, aing macan, aing mau. Emang gak ada setan dari Gorontalo? Iya gak? Makassar, dari Manado. Iya. Kenapa harus selalu sering kali orang Sunda? Kenapa begitu? Maksud gua di Goa Jepang pun kesurupannya Sunda. Iya. Jarang aja gitu gue ngeliat tiba-tiba Nanda tuh aduh ngomong bahasa Jepang dan lain sebagainya. Tapi kan apa? Toshio itu apa? Juon kan bahasa Jepang. Ya karena filmnya dibikin di Jepang. Setannya juga setan orang Jepang. Ya iya karena filmnya dibikin di Jepang. Kalau tiba-tiba dia misalkan Toshio tiba-tiba pas ditegur tahu gitu kan aneh juga. Iya berarti kan dia kesurupan setan Indonesia. Tapi pertanyaan Caca sebenarnya valid. Kenapa? Perlu dipertanyakan juga kenapa setan itu berbicara sesuai bahasa di negaranya. Harusnya setan punya linguistiknya sendiri. Atau justru mungkin mereka melakukan itu karena mereka tahu kita akan mengerti dan takut.
seandainya nih lu kesurupan, tiba-tiba laban gitu ya. Terus kayak kok jadi bahasa Filipin si laban atau tiba sempat lain itu ini pada lagi pada ya. Hah? Iya mak gue jadi gak takut. Iya. Tapi sebenarnya kan poin setan di fisik. Lo nyikat apa? Enggak kan mengganggu pikiran bro, masuk terus mengganggu pikiran. Iya. Tapi kan gitu. Kalau setan Amerika, wah mau bahasa Inggris. Ya iya sesuai dari sumbernya masing-masing. Makanya tadi misalkan ada acara horor, ada acara kesurupan. Yeah. Tiba-tiba si cewek atau si cowok mediatornya kesurupan. Dia Garznikov dia. Rusia. Jadi enggak terlalu serem. Iya. Rusia gitu ya. Iya. KGB loh. Nggak, tapi kalau misalkan gue belum pernah denger setan Rusia. Itu dia maksud gua. Iya. Oke lah kalau gitu berarti nggak apa-apa juga. Tapi memang Rusia setan apa nih? Itu bagian dari yang kita bilang tadi. Manifestasi dari orang-orang di sekitar. That's why secara regional, secara di negara masing-masing gitu. Di negara Amerika bayangannya akan hal-hal horor tuh ya Dracula, ya iblis gitu. Frankenstein kali ya. Iya gitu. Tuh. Poltergeist. Caca dari tadi. Lo lebih suka Poltergeist baru apa Poltergeist lama? Bukan, dia ngomongin Poltergeist film memang. Emang Poltergeist apa lagi? Poltergeist tuh ada artinya. Masa? Ada? Setan. Oh iya. Poltergeist tuh kalau yang main jelangkung tapi di luar tuh apa namanya? Nakal. Bukan. Yang gini tau gak lu? Ouija. Ya, Poltergeist nggak gitu ya, beda ya? Bukan, Poltergeist itu film. Tapi tau gak sih lu men, fakta di balik film Poltergeist yang zaman dulu. Apa tuh? Jadi ada satu scene di film Poltergeist yang zaman dulu. Ada scene si karakter utamanya salah satu ceweknya itu berenang atau tenggelam gitulah di kolam darah. Terus ada kerangka manusianya, kerangka beneran bro. Oh iya? Yoi, itu dikonfirm sama si sutradaranya. Iya. Buat apa itu begitu? Murah kalau gue nggak salah. Enggak, serius gue. Lebih mahal dong. Enggak, itu jadi gue lupa deh mereka dapetin dari lab apa gimana gitu deh, lupa gue. Lebih murah beli di Gunung Agung. Pokoknya biar dapet esensi seremnya itu kerangka betulan gitu katanya. Atau sutradaranya segitu. Poltergeist siapa sutradaranya? Tapi setahu gue Poltergeist itu setan yang munculnya dari gelombang elektromagnetik itu. Nggak. Dari TV gitu gak sih? Soalnya kalau di film kalau yang dari TV Sadako namanya. Bukan ya? Sadako. Tanya deh. Poltergeist apa sih? Oh, yang kayak yang bening. Iya, Casper. Iya. Dan Casper sih, Casper enggak bening, Casper putih. Bening. Kayak putih lah. Nah, ini Mandela effect nih. Kalau Casper putih apa bening? Kok bening sih? Kalau putih Michelin. Transparan setuju gue. Oh. Beda dong sama bening. Oh, ini apa? Slime bening tuh Gatsby wax tuh bening. Water gloss. Clean and clear. Itu bening. Apa ini setannya Ghostbuster yang hijau tuh? Itu bening apa? Slimy. Itu hijau. Itu hijau ya? Iya dong. Kan lu bilang tadi setan Ghostbuster yang hijau. Oke. Iya benar juga. Oh, jadi Poltergeist itu setan Amerika yang tidak berwujud. Yang kalau dikostumin di Halloween tuh cuma pakai selimut doang sama mata ya kan? Iya. Berarti itu Amerika tuh itu. Tadi ada Banshee kalau nggak salah dari Eropa deh. Banshee dari Eropa. Ya, Banshee tuh Inggris. Enggak Eropa Timur gitu loh. Albania. Iya, enggak sih. Dua Lipa. Prancis enggak. Dua Lipa orang Albania bro. Banshee itu yang suaranya bisa memekikan telinga itu kan. X-Men ada yang namanya Banshee. Betul. Jangan ganggu Banshee. Banshee. Kalau yang La Llorona tadi? La Llorona tuh Spanyol. La Llorona. Mexico. Itu kayak Chupacabra juga Mexico. Itu ada di apa? Elastico. Enggak, Coco. Dia de los Muertos. Muertos. Tau gak? Tapi seru juga nih saya tahu hantu-hantu. Aduh, ada satu hantu dari Filipina apa Kamboja. Ada satu permainan. Kalau ngangkat-ngangkat benda biasanya. Ngangkat-ngangkat benda gitu gak sih? Megang benda. Setannya kalau biasa setannya transparan dia ngasih buku laporan keuangan. Harus transparan. Dia transparan. Dibutuhkan tuh buat ketua KPK. Ini untung kita segini, rugi kita segini. Transparan. Iya. Nah horornya ketika ruginya yang gede. Itu baru namanya setan. Transparan, adil, jujur. Oh, doppelganger. Doppelganger tuh orang yang sama kan? Benar. Dan doppelganger. Lo tiba-tiba ngelihat lu dari balik jendela gitu kan? Antara gua ngelihat gua sendiri atau gua ngelihat lu ada dua atau gua ngelihat lu di sini gua keluar ada lu lagi. Iya.
Itu kalau di TikTok video Tiny Tim. Iya, itu lagunya Tiny Tim. Cerita doppelganger paling terkenal di Indonesia menurut gua itu ada di Gunung Slamet, pos 4. Nama posnya itu Samarantu. Samarantu itu samar hantu. Hantunya nyamar. Jadi salah satu dari pendaki. Kalau gue cerita doppelganger paling terkenal tuh yang katanya Bang Firza Dewa ada 2. Udah gak ada. Ahmad Dhani juga ada 2. Paul McCartney ada 2. Itu cerita doppelganger yang Sam gue tahu. Smith, Ame Adele. Iya, itu teori tertolol gue tahu. Sam Smith sama Adele orang yang sama. Katanya Sam Smith kalau Adele kalau Suaranya direndahin. tone-nya direndahin jadi suara Sam Smith. Mali juga kalau lo rendahin jadi Mali ituan Tom-Tom. apa dari Kobusir. Terus apalagi dari Ini nih. dunia. Voodoo. Ada anak bertanya pada Bukan. bapaknya. Ada berita katanya kuntilanak setan internasional Malaysia. Wah, gue baru tau malah. Segala hal diributin sama Malaysia ya. Tapi Segala kuntilanak diributin. lu inget film The Little Vampire gak? Ini Robin Williams. Bukan, emang Robin Williams. Gak tau gue, pokoknya ada film The Little Vampire. Dulu gue beli VCD-nya bajakan. Jadi subtitlenya Malaysia. Iya. Ternyata vampir di Malaysia itu namanya Pontianak, bro. Oh, Pontianak di kita namanya apa? Oh, biasa aja Pontianak Oh, nama nggak daerah ada. di Oh, kita. iya. Nah, Oke. karena gue tahu vampire, gue liat Pontianak Iya. gitu. Ternyata di Gue mana? taunya Ponti, member Ponti Apa itu? yang di Alfa. Apa emang? Bang punya mau member Ponta? Apa itu apaan sih? Nggak tahu buat beli odeng biasa gue kalau beli odeng. Ditanyain Kok gitu. ada odeng di Alfamart? Ya kan di grup-grupannya Lawson. Lawson. Iya grup-grupannya. Masa- Masa nggak balas itu tadi itu setan Malaysia Oh, iya. katanya. Internasional. Malaysia ngerebutin kalau kuntilanak punya dia dan punya Singapura. Lagi, hah? Gimana Cek. gimana? Apa? Enggak, tapi katanya Malaysia dan Singapura gitu. Rebutan tuh Piala AFF, Tiger Cup kuntilanak direbutin. Ya mungkin itu karena itu adalah bentuk yang paling common setan yang mungkin ada di seluruh dunia gak sih? Jepang ada cewek berambut panjang berbaju putih. Di Amerika pun sering. Tadi kita itu terusin pengetahuan setan kita di negara lain tadi. Oke. Lala Ryoyona. Voodoo. Voodoo tuh Ilmu ritual. ya. Ilmu ya, ritual ya. Apalagi? Jack Skellington. Enggak, itu lebih ke tokoh Tapi yang dibuat setan oleh tengkorak. Tim Burton. Oh iya. Tapi Iya. setan tengkorak lumayan terkenal. Enggak, bukan Jack Skellington Dereng dong. deng dereng deng dereng deng dereng. Kenapa Paris Dereng. Kan Belanda? Davy Jones karakter itunya antek-anteknya tengkorak kan? Enggak tengkorak sih mayat gitu. Oke lah, nggak valid. Lanjut. Ikan. Davy Jones. Davy Jones ikan. Oh iya, Davy kan Jones ada kan yang cumi ya? hammerhead Iya, shark. iya. Wah, lu nonton film apa? Apa? Lu nonton Pirates yang ini kali yang Sasa Grey. Aduh, apa namanya? Stucknetis Revenge. Ada Iya, Jesse iya, James. Iya. Gak gimana? Apa tadi lo bilang? Voodoo. Bukan voodoo, setan. Apa ya? Apalagi ya jenis setan yang di Amerika tuh biasanya Frankenstein dong. Frankenstein. Tapi Werewolf. Frankenstein itu artificial, bro. Werewolf. Artificial person kan? Iya, Orang robot. mati Dibuat disusun lagi. oleh Dr. Victor Frankenstein. Gitu ya. Frankenstein nama profesornya, men. Victor Huta Barat? Bukan, Victor Frankenstein. Oke, terus Apalagi? Werewolf. Dracula lah ya, kita tahu itu udah tapi kan- teneneneng itu tuh dari Eropa Timur juga sama. Oh, itu bener. Ah iya, Nah, tapi lu tau gak sih itu hal menarik tentang itu? tentang falak. Tentang Kenapa falak, iya. disebut? Iya, bener juga. Kenapa gak disebut Iya, sih? bener juga. Emang merek. Falak itu ditambahkan oleh James Wan setelah sudah selesai editing, men. Tadinya apa setannya? Si Bill Wilkins, Bill Murray? Bukan Bill Wilkins yang kakek-kakek yang di rumah itu aja. Oh. Setelah proses editing dan lain sebagainya udah tinggal rilis, sudah beberapa nggak jauh lagi. James Wan merasa kayak itu betul. Gue tapi nggak nonton. Falak tuh nun kan? Nun Non- mati non- ketemu non- Taju. non. Nun mati ketemu Ba. Oh, iya, iya, Nah, iya, iya. bukan Ikhfa. Denan kan? Iya, Denan. Sinan itu falak kan? Iya. Gimana sih ceritanya Enggak, dia? enggak. Gini. Jadi dia itu adalah seorang biarawati. Iya, itu gua tahu tuh. Iya, biarawati. Iya. Dia adalah seorang biarawati tapi dirasuki oleh evil entity. Bukan karena dia melakukan hal yang tidak boleh Nan lakukan gitu nggak ya? Iya, dia gulet luchadores. Enggak, bukan maksudnya. Dia dirasuki oleh evil entity gitulah. Jadi Jadi tar dulu top satu-satu. Nih. Berarti si Falak itu bukan karena dia manusia mati jadi Denan, enggak, dia juga kerasukan juga. seingat gue gitu. Dia nggak jahat pada dasarnya. Ngapain dibikin originsnya kalau masih ada setan, ntar dibikin originsnya lagi. Ya, yang lu tahu nggak masukin. cerita Denan yang Enggak. pertama? Oh, lu nggak nonton sama sekali ya? Enggak. Jadi cerita Denan yang pertama itu Denun adalah gue nonton gue, Cak Nun nonton gue. Bukan, beda lagi. Di cerita Denan yang pertama itu di bawah biarawati yang dia tempati dan dia belajar di situ, itu dulunya adalah tempat pertempuran besar antara iblis dan manusia.
Pintunya tersegel dan tertutup. Jam 3.15 sampai 3.30 tadi ya. Enggak, ketutup selama-lamanya for good sampai Perang Dunia Kedua. Gara-gara Kejatuhan bom. Oppenheimer. Kebuka enggak, bukan yang Oppenheimer, kan di Jepang. Oh, ini di mana? Lu belum ngasih tahu latarnya di mana? Di Tidung, nggak tahu gue juga lupa di. Ada tuh di Tidung ya. Di Pulau Onrus kan ada, nggak bukan biarawati sih, kayak penjara gitu. Ya oke. Nantinya itu Terus portalnya kebuka. iya gara-gara Isekai. Iya terus? Kimi no Nawa. Gara-gara kena bom itu. Kebuka masuk ke Falak. Iya kurang lebih gitu sih, ingat gue juga lupa. Najis Falak si Nan yang mungkin image-nya Nannya adalah NAAN lagi ya, roti India. Hai, yang ditempel ke Nan, ada kari. Enggak bukan. Bau Nan kari. yang notabene manusia yang suci gitu ya. Dekat dengan Tuhan. Dia seorang biarawati. Kerasukan. Dia dikuasai oleh si evil Apa yang Nan entity. itu lakukan? Lupa gue. Lupa. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah Falak itu nama Nannya apa nama setannya? Nama setannya kayaknya seinget gue. Nannya punya nama sendiri. Punya kalau nggak salah. Oke. Pokoknya yang jahat tuh si Falak. Nah bentuknya sosoknya adalah dia mengambil tubuh si biarawati itu. Katanya sequelnya adalah Nan itu jadi Nan di sekolah, terus dia sayang sama anak kecil sama temannya tante rambut palsu. Enggak Katanya. ada. Itu Maria Belen. Iya beda ya. Enggak, gue belum nonton yang keduanya. Gue nggak pengen sih sejauh ini sebenarnya nonton itu. Emang ada Nan 2? Emang nggak ada? Nan Nunun. Bukan. Itu tadi Tasdid. Nun mati ketemu bayi klub. Iya. Apalagi setan luar negeri ya. Coba. Ternyata lebih seru bahas setan luar negeri ya. Iya, karena variatif bro. Dan dibuat film. Jadi kita lebih tahu. Sebenarnya banyak men. Iya makanya ini dibahas. Enggak, menurut lu itu termasuk kriptozoologi nggak? Apa tuh? Loch Ness, Yeti, Bigfoot, gitu-gitu. Yeti bener. Iya nggak Yeti sih? Kusendang kan? Yeti Octavia. Merinding bulu romaku. Kayak gitu-gitu masuk setan nggak? Enggak kali ya. Itu ini kan mythical creature. Iya, kriptozoologi namanya. Loch Ness, tapi gue percaya Loch Ness ada. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu bro isinya air. Justru Isinya air, isinya itu. Justru gue baru lihat lagi berita, bukan berita sih, video gitu. Katanya kedalaman dan lebarnya danau Loch Ness tidak mungkin untuk menampung makhluk sebesar Nessie. Nessie Judge lagi. Jadi menurut lo Nessie Judge besar? Ya enggak, maksud gue kan ukuran manusia biasa. Iya. Gitu. Tapi kalau kayak gitu-gitu gue masih membukakan diri gue, fantasi gue ke kanak-kanakan gue untuk kayaknya Yeti ada. Fetis Bukan lo Loch Ness. fetis anjing. Yeti tuh ada, Bigfoot tuh ada, kayaknya Nessie tuh ada. Menarik, kita bahas yang di Indonesia men. Banyak, ada orang bunian, tau gak lo? Oh, yang kayak monyet. Iya, di videonya dia larinya gitu. Kecil deh, pokoknya kecil. Bukan larinya. Iya, larinya tuh kayak pakai 4 tangan. Itu di Sumatera kalau Empat gua. tangan. Goro, tangannya 4. Goro. Dia di Sumatera kalau orang bunian. Betul. Di Pulau Samosir apa Pulau K juga ada. Apa? Orang ikan namanya. Fishman. Iya, orang ikan. Jimbe. Munculnya jadi anjing, first son of the sea. Ada orang ikan, ada orang bunian. Ada lolong mah buaya ya. Lu tuh buaya lolong gak sih? Tahu Oscar. Oh, Oscar Lolong Lolang. Gue tampar lu. Apalagi ya? di Indonesia. Di Kebun Raya Bogor dulu ada manusia kelelawar. Benar. Anjay. Gue tahu. Iya. Gara-gara nonton Kismis. Bukan. Iya, gue dulu Kismis. Bukan. Oh, bukan Kismis. Ekspedisi Alam Gaib. Yes. Itu gue suka banget. Iya. Masalahnya soalnya ada ilustrasi si manusia kelelawarnya itu loh bro. Iya. Nah kalau closing tuh setannya kayak apa tuh? Kita panggil. Bukan. Closing itu adalah tanda supaya sudah kita akhiri saja. Maaf. Gimana kalau terakhir kita panggil? Di sini. Ya. Lo hafal mantra jelangkung gak? Lama. Gue bawa gayung batok nih. Enggak usah. Tapi ngomong-ngomong soal Nenek jelangkung. Gayung. Kita lupa bahas Nenek Gayung. Banyak tahu setan budak. Iya benar. Nenek Gayung. Setan budak. Enggak, Nenek Gayung ngapain? Anabel. Anabul. tapi Nenek Gayung. Nenek Gayung ngapain sih? Ada yang ingat gak Nenek Gayung ngapain? Matinya dimandiin. Oh, yang di TikTok malam-malam itu. Itu nenek juga lagi. Itu Nenek Gayung. Itu gak boleh tuh ya, durhaka lu pada lu. Jangan Nek. Enggak, tapi gue serius. Bukan neneknya gak mau disuruh. Gue beneran gak tahu Nenek Gayung itu kenapa. Gue gak tahu matinya, gue gak tahu originnya. Tapi ada nenek-nenek, penampakan nenek-nenek yang kemana-mana bawa gayung. Bentuknya love. Gayung plastik itu biasa, pendek lagi. Gayung Iya, love, iya, di sininya bolong buat wudhu. Iya bener. Dalamnya udah ada sikat giginya lagi. Iya. Mau mandi. Kalau setan budek kan
rel kereta. Aduh, setan Tahu nggak sih lu? budek. Enggak. Ngebikin gak denger kereta, Dulu bro. mantan basis band metal ya. Enggak, dia bikin gak denger orang nyebrang rel kereta kalau setan budek. Oh gitu. Iya. Lah yang budek setannya apa kitanya sih? Jadi setan sebenarnya kan panjang ya. Setan yang membuat budek panjang. Oh. Setan. Setan yang membuat budek. Jadi ada setan budek, ada nenek gayung, ada hantu jamu gendong. Betul. Ya kan, itu apa? Ada susternya ngesot yang jelas. Oh, dulu ada di Bandung. Ambulan yang horor yang suka nyala sendiri. Bener. Itu di sini. Bukan di Bandung. Di sini juga ada di komplek terminal Romangun, terminal Seberang Haryon. Masa? Iya. Ambulan. Ini kalau teman-teman ada yang anak lab school nih pasti tahu tuh situ. Gitu juga ceritanya. Terminal ambulan terbengkalai, bekas bawa apa ini itu segala macam. Gue baru inget nih dari tadi gue buka-buka tuh ada satu setan. Ini apa? Sekarang katanya lagi Hits. banyak penampakan, tapi kayaknya di luar negeri apa di Malaysia gitu. Setan tentara mundur. Hah? Tentara mundur. Iya. Jadi lo lagi jalan kayak lo lihat Serbian Lady gitu. Tapi ini tapi dia tentara mundur. Jalan ngejar lo nya mundur. Gitu gak? Enggak, bawa itu moonwalk anjing. Ini Sendiri, mundur. Sendiri. Tapi serem sih. Wah kalau sepeleton lari gue. Mau mundur, maju, hidup mati. Kalau dikejar tentara sepeleton lari. Itu paling dapet. Hop! Dar. Serem banget. Udah lah, udah pancelannya itu. Tentara mundur guys. Kalau mau dicari ada. Dia jalan kaki. Mundur ya. Itu kalau naik tank mundur. Kayak warkop ya. Udah itu aja. Dibilangin Caca udah dibilang gak usah cerita-cerita horor ini begini. Gak ngaruh, bukan apa-apa gak ngaruh. Tapi itu aja buat episode kali ini. Semoga cukup buat cerita-cerita horor kita. Ya, kayaknya gak cukup sih. Kayaknya gak cukup. Nah, cuman itu deh, karena kita harus memilah-memilih mana ceritanya. Oh, gue mau bantuin gimmicknya ini. Terima kasih ya buat hari ini. Thank you ya udah datang. Keren. Gak usah. Gue sempat Orang ada normal dari juga gak Waduh, digituin. ya, oke, sorry. Thank you buat episode kali ini. Bye bye. Makasih.